kabar hari ini? Masih tetap semangat ya belajar? Dan hari ini kita masih belajar bersama dengan Teacher Eva di pembelajaran tematik kita. Hari ini kita sudah masuk pembelajaran 6 ya untuk subtema 4 di tema 1. Baiklah, langsung saja kita awali pembelajaran kita dengan berdoa. Silakan berdoa di hati kamu masing-masing ya anak-anak teacher. Let's pray. Amen. Baiklah anak-anak teacher Eva, hari ini teacher Eva ingin bercerita. Ada yang suka mendengarkan cerita? Nah, di dalam cerita ataupun dalam penjelasan teacher Eva nanti akan ada kata-kata yang mungkin itu adalah kata-kata baru buat kamu. Jadi silakan dengarkan baik-baik cerita dan penjelasan teacher hari ini. Setelah itu kamu boleh catat kata-kata yang menurut kamu masih asing atau baru kamu temukan, baru kamu dengarkan hari ini ya anak-anak teacher Eva. Pagi ini ayah Tony terlihat sedang sibuk di halaman rumah. Tony juga ikut membantu. Mereka sedang menanam bunga mawar. Ayah Tony menanam bunga mawar dengan cara setek. Tahukah kamu apa itu setek anak-anak teacher? Ya benar, setek merupakan salah satu cara menanam tumbuhan. Ini disebut juga sebagai perkembangbiakan buatan pada tumbuhan. Perkembangbiakan buatan adalah perkembangbiakan tanaman dengan bantuan manusia. Ada beberapa contohnya ya anak-anak teacher. Beberapa contoh perkembangbiakan buatan adalah dengan mencangkok, stek, dan menempel. Ini beberapa contoh perkembangbiakan buatan. Bagaimana perkembangbiakan buatan dengan cara mencangkok? Mencangkok tanaman itu biasanya cara yang paling murah dan paling mudah untuk mengembangbiakan tanaman anak-anak teacher. Keuntungan mencangkok adalah tanaman tumbuh lebih cepat dari biasanya. Dan mutu tanaman biasanya lebih baik dari tanaman induknya atau tanaman asalnya. Tetapi seringkali tanaman ini hasil cangkokannya lebih mudah roboh dan lebih rapuh ya anak-anak teacher akar tanaman hasil mencangkok. Nah, di pembelajaran hari ini selain mencangkok, kita juga akan belajar menanam dengan stek seperti yang dilakukan oleh ayah Tony dan Tony. Mereka menanam bunga mawar dengan cara stek. Stek dilakukan dengan cara memotong bagian tumbuhan, misalnya boleh batang atau tangkainya ya anak-anak teacher. Tetapi sebelum memotong, kamu harus pastikan bahwa bagian tumbuhan tersebut memiliki mata tunas. Nah, bagian tumbuhan yang telah dipotong tersebut kemudian ditanam. Potongan itulah yang kita tanam tadi yang kemudian akan menjadi tumbuhan baru. Itu dinamakan menanam tumbuhan dengan cara stek ya anak-anak teacher. Bagaimana anak-anak teacher sudah paham untuk perkembangbiakan tumbuhan dengan cara buatan, khususnya mencangkok dan dengan cara stek ya? Nah, jika kamu menemukan beberapa kata-kata yang baru, silakan kamu tulis di dalam buku tematik kamu yang halaman 118. Kemudian kamu boleh mencari arti katanya dari kamus. Dan silahkan anak-anak teacher buat contoh kalimat dari kata-kata tersebut. Kita sudah belajar ya bagaimana cara membuat kalimat. Kalau kamu lupa, kamu boleh lihat kembali video pembelajaran sebelumnya. Baiklah anak-anak teacher, dari cerita tadi kita juga bisa melihat bahwa ayah Tony dan Tony mereka bekerja sama melakukan kegiatan berkebun. Selain itu anak-anak teacher, selain berkebun, banyak kegiatan yang dapat kita lakukan dengan melakukan kerjasama. Contohnya misalkan kamu di rumah. Kamu boleh berbagi tugas dengan kakak, abang, atau adikmu di rumah dalam membersihkan rumah ataupun
menjaga kebersihan lingkungan kamu. Itu juga salah satu contoh kegiatan yang memerlukan kerjasama ya. Misalkan menyiram tanaman, menyapu halaman, mencuci piring, dan banyak lagi. Yang pasti, silakan lakukan kegiatan kerjasama dimulai dari hal yang kecil, dimulai dari di rumah dulu ya anak-anak teacher. Silahkan kamu boleh menuliskan cerita kamu itu di dalam buku tematik kamu ataupun di dalam buku tugas kamu ya anak-anak teacher, itu untuk melatih kamu menulis cerita, atau kamu boleh langsung menceritakannya dengan keluarga atau dengan teman kamu ya. Baiklah anak-anak teacher, waktunya kita berhitung. Ayo berhitung tentang soal pembagian. Kamu di pembelajaran sebelumnya sudah belajar kan cara pembagian bersusun? Nah, pembelajaran hari ini kita akan belajar membuat soal cerita dengan bentuk pembagian atau dengan penyelesaian 900 bagi 3. Kamu boleh lihat di buku tematik kamu halaman 119, kita bisa sama-sama lihat ya. Contoh soalnya adalah seorang petani menjual 900 buah melon kepada 3 pedagang. Setiap pedagang mendapat melon sama banyak. Nah anak-anak teacher, menurut kamu berapa banyak melon diterima setiap pedagang? Sudah pasti kita menyelesaikannya dengan cara pembagian ya, yaitu 900 dibagi 3. Perhatikan anak-anak teacher, 900 bagi 3. Lalu bagaimana cara menyelesaikannya? Gunakan dengan pembagian bersusun. Caranya, pertama buat dulu rumahnya ya anak teacher, rumah pembagiannya. Nah, 900 bilangan yang dibagi letakkan di dalam rumah. 3 bilangan pembagi letakkan di luar. Bisa ya? Lalu apa yang pertama kita lakukan? Langsung saja kita bagikan. 9 dibagi 3. Jika pembaginya 3, maka kamu harus ingat perkalian 3 ya anak-anak teacher. 1 kali 3, 3. 2 kali 3 berapa? 6. 3 kali 3, 9. Nah, lihat perkalian 3, lihat dari hasilnya. Dan selanjutnya ya, kamu boleh lanjutkan di rumah. Perkalian berapakah yang hasilnya 9? Iya, 3 kali 3. Berarti 9 bagi 3 sama dengan 3. Ya anak-anak teacher. Maka 3 jawabannya ini letakkan di tempat jawaban, di atap rumahnya ya anak-anak teacher. Lalu apa yang harus kamu lakukan? Kalikan 3 kali 3 sama dengan 9. Letakkan 9 di bawah angka yang kamu bagi tadi. Setelah itu kurangkan 9 kurang 9, 0 ya anak-anak teacher, tidak perlu kamu tulis ya. Setelah itu apalagi yang harus dibagikan? Nah, masih ada tersisa teacher, nolnya 2 lagi. Kamu boleh turunkan, tek, 0. 0 dibagi 3 sudah pasti 0. 0 kali 3 sama dengan 0. Kurangkan 0 kurang 0 hasilnya 0 juga ya. Lalu masih turun lagi 0, tek, 0. 0 bagi 3, 0. Lalu kalikan 0 kali 3 sudah pasti 0. Kurangkan hasilnya 0 juga ya anak-anak teacher. Ini artinya pembagian kita sudah selesai. Atau cara cepatnya kamu bisa langsung 9 dibagi 3, 3. Kemudian 2 0 di belakang 9 langsung kamu naikkan ke tempat jawaban. Maka 900 dibagi 3 sama dengan 300. Artinya setiap pedagang mendapat 300 melon ya anak-anak teacher. Anak-anak teacher, sekarang waktunya kamu untuk mengerjakan Ayo Berlatih. Silahkan kerjakan Ayo Berlatih kamu halaman 120, nomor 1 dan nomor 4. Kamu bisa lihat ya di lembar Ayo Berlatih kamu.
Tetapi sebelumnya Teacher Eva ingin mengajak anak-anak teacher untuk sama-sama menyelesaikan ayo berlatih nomor 3 bagian A. Ayo anak-anak teacher, kita coba sama-sama ya. Buatlah soal cerita pembagian ya, itu anak-anak teacher pembagian dengan penyelesaian berikut. Setelah itu kerjakan soal tersebut. Nah yang A, penyelesaiannya adalah 540 dibagi 4. Kamu bisa lihat ya, 540 bagi 4. Bagaimana contoh soal cerita yang bisa kamu buat? Ada yang bisa anak-anak teacher? Baiklah anak-anak teacher, ini dia contoh soalnya. Seorang petani menjual 540 buah jeruk kepada 4 orang pedagang. Setiap pedagang mendapat jeruk sama banyak. Berapa banyak jeruk yang diterima setiap pedagang? Nah, dari bentuk soal cerita ini sudah pasti penyelesaiannya adalah 540 dibagi 4. Lalu bagaimana menyelesaikannya? Ayo kita selesaikan sama-sama anak-anak teacher. 540 dibagi 4. Ingat, pertama apa dulu yang kita buat anak-anak teacher? Buat rumahnya dulu. Lalu angka yang dibagi letakkan di dalam rumah. Angka yang di luar, angka pembaginya letakkan di luar rumah maksud teacher ya. Oke, yang pertama apa yang kita bagi? Iya, 5 dibagi 4. 5 dibagi 4. Sudah pasti jika pembaginya 4, maka kamu harus ingat perkalian 4. 1 kali 4 sama dengan 4. 2 kali 4 sama dengan 8. 3 kali 4 sama dengan 12. Apalagi anak teacher? 4 kali 4 sama dengan 16. 5 kali 4 berapa yo? 20. Kemudian 6 kali 4 24 dan seterusnya ya. Nah, ini harapan teacher untuk perkalian kamu sudah hafal ya. Baiklah, ayo kita lanjutkan pembagian kita. 5 dibagi 4, lihat di perkalian 4, lihat di tempat bagian hasil, ini hasil ya. Yang mana yang menghasilkan angka 5, atau jika tidak ada angka 5, yang mendekati angka 5, tetapi tidak boleh lewat dari angka 5. Kurang boleh teacher? Boleh. Yang mana? Apakah 4, 8, 12 dan seterusnya? Iya benar, 4. Boleh tidak pilih 8? Tidak boleh, karena 8 lebih besar dari 5. Jadi kita pilih yang lebih kecil, yaitu 4. Lalu lihat 4 ini berapa kali 4? 1 ya anak-anak teacher, berarti 5 bagi 4 yang mendekati adalah 1. Ini dikatakan hasilnya atau jawabannya ya anak-anak teacher. 1 ini dikatakan jawaban ya. Lalu jawaban itu, angka 1 ini letakkan dia di atapnya ya. 1. Lalu 1 ini kita kalikan. Ini tahap kedua ya. Tahap pertama ini tadi kita bagi. Kemudian tahap kedua kalikan hasilnya ini. 1 kali 4. Berapa anak-anak teacher? 4 ya. Kemudian 4-nya letakkan di bawah angka yang dibagi tadi. Lalu kurangkan. Berarti tahap ketiga 5 dikurang 4. 5 kurang 4 berapa anak teacher? Iya, 1. Nah, setelah itu letakkan 1. 1 dibagi 4 bisa anak-anak teacher? Tidak bisa, karena tidak bisa hasilnya bulat ya anak-anak teacher, karena 1 lebih kecil. Jadi kita butuh bantuan. Jika angkanya lebih kecil dari pembagi, maka butuh bantuan. Turunkan angka 4. Sekarang kita bagikan 14 dibagi 4 ya. Lihat perkalian 4 yang hasilnya 14 atau mendekati 14.
Yang mana anak-anak teacher? Ya, 12. 12 ini berapa kali 4? 3. Berarti 14 bagi 4 yang mendekati adalah 3. 3 ini tadi ingat, setiap hasil pembagian itu adalah jawaban ya anak-anak teacher. Setiap hasil pembagian itu jawabannya. Letakkanlah 3 ini di atapnya. Setelah itu, apalagi yang kamu lakukan? Kalikan 3 kali 4. 3 kali 4 tadi adalah 12. 12-nya letakkan di bawah angka yang kita bagi tadi. Kemudian kurangkan ya. 14 selanjutnya 14 kurang 12 adalah 2. Berarti 2-nya letakkan di sini anak teacher. Selanjutnya adalah 2 bagi 4. Karena 2 lebih kecil dari 4, kita butuh bantuan, turunkan nolnya. Letakkan nolnya di sini ya anak teacher. Jadi sekarang 20 bagi 4 sama dengan, lihat perkalian 4 yang hasilnya 20 atau mendekati. Ya, ini dia angka 20. 20 itu adalah 5 kali 4. Maka jawabannya adalah 5. Ingat sekali lagi, setiap hasil pembagian itu letakkan di atapnya untuk tempat jawaban ya. Lalu kita kalikan 5 kali 4. 5 kali 4 sama dengan 20. 20 kurang 20, 0. Jika sudah 0, sudah selesai, habis semua yang bilangan yang dibagi sudah kamu bagikan, maka pembagian kita sudah selesai. Dari sini kita bisa menemukan hasil 135. Artinya 540 dibagi, ini dibagi ya, dibagi 4 adalah 135. Sudah paham ya anak-anak teacher untuk pembagiannya? Baiklah, silahkan anak-anak teacher lanjutkan, kerjakan, ayo berlatih kamu sesuai dengan instruksi yang sudah teacher berikan tadi ya. Nah, demikian pembelajaran kita untuk hari ini. Hari ini kamu sudah belajar apa saja anak-anak teacher? Ya, sudah belajar tentang perkembangbiakan secara buatan, khususnya mencangkok dan dengan cara stek. Lalu belajar melakukan kegiatan kerjasama dan juga belajar membuat soal cerita. Baiklah anak-anak teacher, demikian pembelajaran kita hari ini. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan berdoa ya. Silakan berdoa di hati kamu masing-masing. Let's pray. Amen. Bye-bye anak-anak teacher. Sampai bertemu di video selanjutnya ya. Tetap semangat dan tetap setia berdoa. God bless you.